Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya Ibu memohon maaf karena pada kesempatan kali ini kita akan kuliah secara online via video pembelajaran dikarenakan jadwal kuliah kita yang seharusnya dilakukan pada hari Senin kemarin pada tanggal 19 Mei pukul 7.30 itu harus dialihkan karena kan ada guest lecture ya dari Malaysia. Maka karena kita sudah beberapa kali libur, jadi Ibu memutuskan untuk berkuliahan kita lakukan secara daring untuk pertemuan yang ke-9. Nah, pertemuan ke-10, 11 nanti akan kita coba bahas di hari Senin tanggal 26 ya, 26 Mei. Oke, kita lanjut ya. Untuk topik ke-9 hari ini ialah terkait tentang pencatatan dan penilaian alat mesin pertanian ya. Sudah pertemuan ke-9. Ibu harap sudah tahu ya ini ada gambar dua Alsintan ya di slide ini. Ada satu apa ini namanya ya, dan ini ya. Ibu harap kalian sudah paham yang ini traktor dan yang ini ada traktor roda 4. Oke. Nah, jadi bagaimana nanti kita mencatat ya, mencatat terkait khususnya biaya ya, terkait biaya-biaya yang akan digunakan dalam kegiatan proses produksi khususnya penggunaan Alsintan. Oke, kita lanjut. Nah ya, ini ada beberapa traktor, contoh traktor roda 4 ya di sini. Ada yang bisa mengendarai? Ya. Kalau tahun-tahun lalu itu kita biasanya belajar mengendarai ya. Nah, tapi kayaknya tahun ini kita belum berkesempatan untuk itu gitu ya. Tapi nggak apa-apa karena agribisnis itu tugasnya ialah menghitung-hitung, bukan mengendarai kendaraan. Bukan, tugas kita bukan yang penting gue bisa nih berkendara dengan Alsintan. Bukan itu ya. Tujuannya adalah kita harus menghitung manajemen dan usaha alat dan mesin pertanian. Jadi nggak penting kita bisa bawa Alsintannya atau enggak. Oke. Jadi istilah Alsintan dalam pencatatan Alsin ya, alat dan mesin. Dalam pencatatan pembukuan manajemen dapat tergolong dalam beberapa kategori, yaitu machinery. Machinery, apa bahasa Inggrisnya machinery? Ya, machinery. Kemudian machinery itu mesin ya dalam bahasa Indonesia. Oke, equipment and tools. Kemudian delivery equipment. Oke. Equipment and tools. Oke, perbedaan equipment and tools. Harus tahu ya, equipment itu lebih kepada perlengkapan dan tools itu adalah lebih kepada peralatan. Ya, jadi ada mesin, ada perlengkapan, ada peralatan, dan ada delivery equipment. Nah, delivery equipment ini merupakan perlengkapan untuk apa? Ya, namanya delivery. Delivery itu untuk pengiriman ya. Jadi ini lebih kepada nanti mobil truk ya, mobil pick up ya. Ini yang berhubungan terhadap delivery equipment. Nah, ini ya kita akan menjelaskan berdasarkan golongannya. Yang pertama ada golongan machinery, mesin ya, merupakan alat mesin dan peralatan untuk menjalankan proses produksi ya. Kalian sudah turun lapang khususnya misalnya di mata kuliah manajemen produksi dan operasi. Itu kalian pasti sudah melihat adanya mesin untuk proses produksi ya. Apalagi kalau yang turun lapangnya tuh ke perusahaan-perusahaan besar tuh pasti ada mesin untuk memproduksi barangnya ya. Kemudian dimiliki dan digunakan untuk kegiatan perusahaannya, jelas ya. Ini untuk kegiatan usaha yang namanya mesin ya. Dapat berupa alat yang digerakkan oleh tenaga listrik ataupun tenaga manusia. Jadi bisa manusia atau bukan manusia ya. Ada listrik ya, dengan tenaga hewan,
dengan tenaga air, diesel, uap, ya macam-macam. Jadi mesin ini digerakkan oleh tenaga manusia bisa. Kalau manusia itu masih manual, ya. Apa contohnya? Misalnya mesin yang digunakan secara manual oleh tenaga manusia, ya. Biasanya kalau kita buat mie, pernah bikin mie, yaitu ada alatnya, ya, untuk menggulung mie-nya itu. Ya, kalau pernah bantu ibunya di rumah buat mie itu ada alatnya. Jadi nanti digulung, ya, kemudian nanti digunting mie-nya itu, ya. Jadi itu masih secara manual. Nah, kalau secara listrik dengan diesel ya itu sudah lebih canggih ya mesinnya, ya. Oke. Lanjutnya yang equipment and tools, ya. Inilah peralatan-peralatan lain yang terutama digunakan tempat produksi berlangsung. Tapi bukan alatnya. Tapi kayak ada semacam perlengkapan untuk reparasi, lebih kepada memperbaiki gitu, ya. Alat perbengkelan. Nah, contohnya itu kan tuh, apa itu di situ? Ada kunci Inggris, ya, kunci Inggris, ya. Ada tang, ya, lebih kepada itu gitu, ya, untuk lebih kepada perbaikan mesin peralatan gitu, ya. Nah, yang ketiga itu tadi Ibu jelasin, delivery equipment, jadi lebih kepada kendaraan atau alat pengangkut. Bisa truk, sepeda motor, gerobak, tosa, bus, ya. Pokoknya semua kendaraan yang digunakan untuk melakukan proses pengangkutan produk, ya itu. Kemudian, pencatatan nilai mesin dan peralatan terdiri dari harga mesin atau peralatan. Jelas ini adalah harga beli. Berapa sih kita beli mesin gitu kan? Harga mesin berapa? Kemudian biaya balik nama. Pernah melakukan biaya balik nama? Ya, khususnya balik nama ini khususnya untuk kendaraan bermotor. Contohnya saya pernah melakukan balik nama untuk mobil, ya. Ini ada biaya balik namanya. Kita nanti bayarnya ke Samsat, ya. Nanti ada persyaratan tertentu untuk balik nama ini gitu. Jadi nggak sembarangan. Ya, balik nama khususnya kendaraan-kendaraan pengangkutan, ya, balik nama atas nama perusahaan atau nama pribadi. Kemudian biaya komisi perantara. Pernah dengar makelar, ya? Biaya komisi. Jadi makelar, ya, biasanya makelar atau pedagang perantara. Ya, kalau makelar tuh lebih ke tanah, ya. Kalau ini komisi perantara tuh lebih kepada pedagang perantara. Misalnya dia beli, terus dia ngangkut, ya dia ngambil untung dari penjualan tersebut gitu. Nah, itu ada komisi perantara. Nah, biaya pengangkutan jelas, ya. Kalau biaya pengangkutan dengan biaya komisi itu beda, ya. Kalau pengangkutan itu untuk ya ongkosnya, ongkirnya. Nah, itu di samping ada biaya pengangkutan, ada komisi lagi gitu. Nah, di situ beda. Kemudian ada biaya pemasangan atau uji coba. Ya, jadi kalau misalnya kita mau membeli barang, membeli alat, itu pasti nanti ada yang namanya biaya instalasi. Ya, misalnya kita mau beli lemarinya itu dikirim tapi belum dirakit. Nah, itu ada biaya perakitan. Beli kursi, ya, belum langsung ready gitu, belum bisa langsung pakai. Nah, itu harus dirakit terlebih dahulu. Jadi ada biaya pemasangan, biaya instalasi atau biaya perakitan dan biaya uji coba. Gitu. Ini ada bermacam-macam pencatatan nilai mesin dan peralatan. Nah, kemudian cara pemilikan Alsintan itu bisa Alsintan itu bisa dimiliki dari berbagai cara. Yang pertama dia purchase for cash. Jadi beli secara tunai, ya. Kita punya duit, kita bawa ke toko alat mesin pertanian, kita beli langsung secara tunai. Dan bisa juga purchase on deferred payment. Nah, di sini bisa secara kredit, ya. Bisa dibeli secara kredit, yang ngutang, ya. Oke, kalau secara akuntansi yang ngutang, oke, secara kredit. Kemudian acquisition by gift, ya. Diakuisisi berdasarkan hadiah, dapat hadiah dari pihak lain, misalnya dari mitra, ya. Dari mitra kita sudah bekerja sama, kemudian dia memberikan kita sebagai hadiah alat itu, luar biasa. Kayak misalnya nih contohnya, kami misalnya dari Polinela gitu, ya, dosen
itu mendapatkan misalnya hibah dari dikti dari kementerian yang harus misalnya diserahkan kepada petani. Jadi nanti kita carikan apa alat yang dibutuhkan petani, kemudian kita berikan itu sebagai hadiah gitu, sebagai pengabdian kita sebagai dosen kepada petani. Gitu. Kemudian self construction dengan membuat sendiri ya. Dan biasanya kalau buat sendiri ini ya lebih sangat sederhana ya. Lebih kepada manual gitu ya, sederhana, beda dengan 3 cara di atas gitu ya. Oke. Kemudian beban pengeluaran atas pemakaian Alsintan. Jadi ada macam-macam di sini ya. Beban, nama beban tuh biaya. Ada yang namanya maintenance, repair, betterment, replacement, and addition. Nah, kira-kira dari bahasa Inggris ini tuh kalian tuh udah bisa menerka. Oh iya, ini namanya maintenance itu apa ya gitu. Oh, maintenance itu dari kata maintenance itu adalah seperti pemeliharaan atau pemeliharaan ya, maintenance supaya jangan rusak. Jadi kalau maintenance itu sebelum rusak ya, ada biaya pemeliharaan. Nah, kalau repair baru diperbaiki. Oke, kita bahas satu-satu di sini. Nah, maintenance adalah pengeluaran untuk memelihara. Memelihara, jadi maintenance itu memelihara agar aset tidak cepat usang atau rusak dari waktu ke waktu. Misalnya mobil deh, yang punya mobil, yang punya motor, ada nggak jadwal servis rutinnya? Gitu. Ya, servis rutinnya, jadwal servis rutin supaya jangan keburu rusak dulu, langsung diservis gitu kan. Kalau biaya pemeliharaan itu mungkin tidak semahal apabila kita langsung mobil itu rusak gitu, ya. Tidak secara langsung menaikkan nilai fix aset. Nah, dibukukan sebagai biaya dalam. Nah, ini dibukukan sebagai biaya. Nah, perkiraannya adalah maintenance expenses ya. Oke, jadi ini adalah biaya pemeliharaan. Yang kedua adalah repair. Nah, repair ini baru setelah rusak ya. Pengeluaran untuk memperbaiki atau fix asset. Ya, dibukukan sebagai biaya dalam perkiraan repair expenses. Dia juga masuk dalam biaya ya. Biaya untuk memperbaiki fix asset atau aset tetap ya. Oke. Betterment ya. Kalau betterment ini dia perbaikan dengan maksud menambah nilai. Jadi kayak menambah kapasitas ya, menambah kapasitas suatu alat. Ya misalnya kayak di-expand ya. Di-expand gitu. Ya supaya nilai ekonomisnya itu, umur ekonomisnya itu lebih panjang. Ya, tapi dia ini nggak dibukukan sebagai biaya, melainkan dibukukan sebagai hanya tambahan nilai, ya, tambahan nilai atau pengurangan jumlah cadangan dalam perkiraan, allowance for depreciation. Oke, jadi kalau dalam pembukuan Alsintan itu nanti ada yang namanya perkiraan, jadi dia tuh nggak keluar biaya, tapi karena di atas misalnya ada perkiraan tertentu yang sudah diperkirakan untuk allowance for depreciation ini gitu. Dan replacement. Nah, kalau replacement jelas dari kata replace dalam bahasa Inggris itu adalah mengganti alat. Mengganti alat yang rusak. Ya. Nah, ini juga nih tidak dibukukan sebagai biaya, tapi lebih kepada tambahan nilai dari aset tersebut dalam perkiraan fixed asset. Jadi replacement sama tadi ya dan betterment itu lebih kepada perkiraan dari fixed asset tadi gitu ya. Oke. Addition. Nah, kalau addition itu dari kata add dalam bahasa Inggrisnya. Add itu adalah menambah. Menambah fixed asset yang lama dengan yang baru. Ya, jadi alatnya ditambah gitu karena mungkin ya usahanya sudah semakin besar, dibutuhkan alat yang lebih banyak, maka dia membeli alat yang baru gitu ya, bukan mengganti ya, tapi ini menambah ya. Oke, saya rasa cukup ya untuk materi terkait pencatatan dan penilaian Alsintan di sini. Nanti tolong dirangkum tugasnya ya, dirangkum sebagai bentuk kalian menonton video ini, jadi dirangkum dan dikumpulkan nanti sebelum hari Senin ya, karena kita ketemu lagi di hari Senin. Oke.
Saya rasa cukup untuk perkuliahan hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.